Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi cerita, saya ingin berbagi pengalaman. Langsung aja. Saya lahir di Jember dan pada tahun 2006 kedua orang tua saya meninggal, sehingga saya pun harus pindah ke salah satu desa yang ada di Pacitan, Jawa Timur, ikut nenek dan kakek saya. Dan inilah cerita tentang pendidikan saya. Di Pacitan, saya masuk TK, saya masuk SD negeri, SMP negeri, dan SMK negeri. Alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama sekolah saya bisa berprestasi. Saat SD saya sering peringkat 2 atau 3. Saat SMP semester 1 kelas 1 saya peringkat 3 dan seterusnya sampai lulus saya peringkat 1 di kelas. Kemudian di SMK saya sering peringkat 1, pernah turun 1 kali yaitu di kelas 2 semester 1 itu saya peringkat 2. Saat SMK saya sering mewakili lomba dakwah, lomba meresum buku, lomba cerdas cermat, lomba debat bahasa Indonesia. Lomba dakwah peringkat 3 kabupaten, lomba meresum buku juara harapan 3 kabupaten, lomba debat bahasa Indonesia juara 3 kabupaten. Saya juga sering ditunjuk untuk mewakili seminar dan sebagainya. Saya aktif berorganisasi. Saya berniat setelah lulus nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa bidik misi. Saat itu saya pun ikut SNMPTN. Saya ambil S1 jurusan Ilmu Komunikasi Unair dan Unesa sebagai pelamar beasiswa bidik misi dan hasilnya gagal. Sempat merasa down banget. Akhirnya saya bangkit dan coba ikut SBMPTN. Saya pun UTBK 2 kali, gelombang 1 dan 2, di pusat UTBK Jember sama di pusat UTBK Jogja. Saya dapat nilai, terus daftar SBMPTN, saya ambil S1 jurusan masih ilmu komunikasi di UB sama UNY. Saya tunggu lama pengumumannya dan hasilnya gagal juga. Gagal yang 2 kali ini rasanya udah agak biasa aja karena sebelumnya kan udah pernah rasain gagal. Terus saya mencoba untuk tidak menyerah dulu. Saya lanjut ke jalur seleksi mandiri. Saya ikut seleksi mandiri bidik misi Telkom University, ikut seleksi mandiri beasiswa berprestasi Duafa UII Jogja, terus seleksi mandiri UIN Jogja. Dan semuanya masih ambil jurusan ilmu komunikasi. Hasilnya gagal lagi. Saya merasa sedih pasti, kecewa, kesel, campur aduk pokoknya. Ternyata ada yang lebih sakit dari ditolak dia, yaitu ditolak universitas. Tapi serius, benar-benar sakit. Saya sampai bertanya-tanya, kenapa ya udah mencoba berulang kali tapi kok gagal? Seakan-akan nilai, peringkat, piagam-piagam yang saya punya tuh nggak berguna gitu. Apa karena saya lulusan SMK yang memang seharusnya dipersiapkan untuk dunia kerja? Saya bertanya-tanya, apa mungkin universitas juga mempertimbangkan latar belakang sekolah saya? Jadi meskipun sekolah saya di daerah saya ini termasuk sekolah yang bagus, yang favorit, terakreditasi, tapi jika dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota, di luar sana, barangkali masih kalah. Masih banyak yang lebih baik, lebih bagus dari sekolah saya. Jadi saya bingung. Pokoknya saya bertanya-tanya, sempat marah-marah sama Allah, ya Allah. Akhirnya tahun 2019 fix saya belum bisa kuliah. Hidup saya sempat membambung. Maksudnya gak jelas gitu. Saya nganggur, terus masuk pondok pesantren sebentar, terus gak kerasan pulang. Akhirnya saya kerja di sebuah konter, dan selama itu saya belajar, saya mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN di tahun 2020. Saya sampai gabung grup SBMPTN seluruh Indonesia, grup pejuang UGM, grup gap year, pokoknya grup-grup yang isinya adalah anak-anak
yang sedang memperjuangkan PTM, karena di situ nanti barangkali bisa mendapatkan info-info kan. Rasanya selama itu saya hidup dalam kekecewaan, dalam penantian, pokoknya saya belum merasa lega. Saya masih ingin mengejar keinginan saya untuk kuliah jurusan ilmu komunikasi dengan beasiswa bidik misi di perguruan tinggi negeri. Akhirnya, selama kerja, saya sambil belajar, saya cari di internet, saya cari di YouTube, saya beli buku, pesan buku, bedah materi UTBK, SBMPTN, saya pelajari, saya nunggu lama, dan ternyata jadwal UTBK ditunda karena adanya Coronel itu yang lagi rame-ramenya waktu itu. Saya benar-benar merasa muak, saya nunggu lama lagi, dan akhirnya tibalah hari UTBK. Waktu itu saya ambil pusat UTBK di UGM, dan kebetulan lokasi UTBK-nya di Sekolah Vokasi UGM. Wah, saya ngerasa senang banget karena nanti bakalan menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada. Akhirnya berangkatlah saya ke Jogja. Saya naik travel sendiri dari Pacitan. Tibalah saya di Sekolah Vokasi UGM, saya ketemu teman-teman baru, terus saya UTBK, selesai, pulang. Nah, saya kan ketinggalan travel yang sebelumnya udah saya pesen, karena saya pulang lebih sore dari jadwal penjemputan. Akhirnya saya pesen travel lagi, terus sekitar jam 5 sore atau lebih ya waktu itu, saya baru OTW ke Pacitan, Jawa Timur dari Jogja sampai Pacitan saya malam. Setelah itu berhari-hari saya nunggu hasil pengumuman UTBK SBMPTN tahun 2020. Waktu itu karena saya udah gregetan, di tahun kemarin ambil univ ini nggak diterima. Akhirnya di SBMPTN tahun 2020 ini saya pilih UGM di pilihan 1 dan 2, dan masih ada jurusan ilmu komunikasinya. Saya tertarik banget masuk jurusan ilmu komunikasi karena saya rasa saya punya minat dan bakat di bidang itu. Jadi saya ingin mengembangkan, saya ingin belajar lebih. Saya pun terus memilih jurusan itu. Dan memang sangat ekstrim ya. Saya ambil UGM, universitas top di Indonesia dengan jurusan yang mungkin passing grade-nya tinggi. Dan benar kan hasilnya? Saya gagal lagi. Lagi-lagi saya harus kecewa, tapi saya mencoba untuk jangan menyerah dulu. Saya merasa masih punya kekuatan untuk lanjut di jalur seleksi mandiri. Nah, saya pun ikut seleksi mandiri UGM, seleksi mandiri UNESA, seleksi mandiri UNAIR, seleksi vokasi UB, terus yang terakhir seleksi mandiri UIN Jogja. Dan seperti sebelumnya, saya masih ambil jurusan ilmu komunikasi, dan hasilnya, wah, hati saya seperti dibombardir, hancur luluh lantak. Hasilnya nihil. Waktu itu saya ngerasa sedih banget, ngerasa jatuh banget. Saya marah-marah. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kuliah dengan beasiswa di jurusan ilmu komunikasi, tapi kenapa gagal terus? Padahal saya sudah mencoba berulang kali, saya mencoba bangkit setiap kali jatuh. Saya sempat gelap mata, gelap hati seperti itu. Tapi akhirnya saya sadar bahwa pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan yang terbaik untuk hambanya. Jadi sekalipun hal itu menyakitkan, hal itu seakan-akan tidak bisa diterima, seakan-akan saya rasa buruk, tapi saya yakin, saya percaya bahwa itu yang terbaik untuk saya. Saya pun mencoba untuk menerimanya. Jadi yaudah, tahun 2020 pun fix saya belum bisa kuliah seperti harapan saya. Saya pun lanjut kerja. Nah, saya ikut teman bekerja di salah satu pabrik garmen yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Kebetulan saat itu bulan September, dan bulan September ini biasanya ada pembukaan pendaftaran beasiswa KGSP atau GKS. Nanti akan saya infokan di video-video selanjutnya. Jadi intinya beasiswa dari pemerintah negara Korea Selatan yang tidak mengharuskan kita tuh punya sertifikat
bahasa, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Salah satu syaratnya adalah peringkat 20% ke atas, nilai sekitar 80-an, sama usianya nggak lebih dari 25 tahun. Nanti kalian cek aja detailnya di Google. Saya pun menimbang-nimbang, saya ikut nggak ya, saya apply nggak ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut aja deh, apply beasiswa ini aja deh, karena siapa tahu saya nanti bakalan diterima. Ekspektasi saya gitu. Saya udah mencoba berulang kali pengen kuliah di PTN Indonesia, kok nggak diterima. Jadi siapa tahu nanti saya bakalan diterima di universitas yang ada di luar negeri ini. Saya pun cari-cari infonya lewat internet, YouTube, AXFM. Berhari-hari saya nyiapin berkas-berkasnya sebelum berangkat ke Wonogiri. Saya mohon-mohon sama guru saya untuk membuatkan recommendation letter untuk memberikan tanda tangan mereka, yang saat itu mereka kayak khawatir gitu, kan ini musim pandemi, masa iya ada yang buka beasiswa apalagi di luar negeri, jangan-jangan penipuan. Mereka khawatir saya terjebak, saya terjerumus, tapi saya udah jelasin gini secara gamblang, panjang kali lebar. Akhirnya mereka pun paham dan setuju dan mau memberikan tanda tangan untuk recommendation letter. Terus berhari-hari saya nyusun study plan, statement letter dengan kemampuan bahasa Inggris yang saya punya. Saya pakai aplikasi Grammar Check, Google Translate. Pokoknya dengan segala upaya saya persiapkan berkas. Dan yang berat sih menurut saya persyaratannya adalah beberapa dokumen seperti KK, akte, atau KTP, ijazah, dan transkrip nilai dan sebagainya kan harus diterjemahin ke bahasa Inggris atau bahasa Korea dan dinotaris. Jadi perlu biaya kan. Sebenarnya waktu itu saya dapat info dari AXFM, ada sworn translator yang harganya terjangkau. Tapi waktu itu pas saya email, kok balesnya lama. Nah, saya kan khawatir nanti berkas belum siap, saya keburu berangkat ke Wonogiri, terus nanti di sana susah mau nyiapin, gak bisa nyiapin dengan baik. Jadi saya pun sebelum berangkat ke Wonogiri akhirnya menghubungi sworn translator yang lain, dan kebetulan harganya itu lebih mahal dari sworn translator yang sebelumnya direkomendasikan di AXFM yang lebih terjangkau tadi harganya. Saya pun akhirnya nerjemahin dan notarisin berkas-berkas saya di sworn translator yang ini. Kalau nggak salah waktu itu saya habis sekitar 800-an ribu. Benar-benar beda jauh sih dari sworn translator yang sebelumnya. Kalau diperkirakan yang sebelumnya nggak sampai segitu, tapi ya udahlah. Saya keburu-buru soalnya mau berangkat ke Wonogiri, nanti takut nggak bisa nyiapin dengan baik tadi kan. Itu pun saya sampai pinjam uang ke koperasi, karena kan saya udah keluarin uang banyak buat nanti persiapan merantau di Wonogiri. Saya kan nanti di sana ngekos terus makan beli sendiri. Jadi yaudahlah gitu. Suatu hari berkas-berkas saya sudah siap, sudah lengkap. Saya pun mengirimnya ke kantor kedutaan besar Korea Selatan yang ada di Jakarta lewat jasa pengiriman waktu itu. Jadi setelah ngirim berkas-berkas pendaftaran itu ke Kedubes Korsel, kita tinggal nunggu, nanti akan ada pengumuman di webnya siapa-siapa aja yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Saya tunggu lama sampai pada hari pengumuman tiba. Saya langsung buka webnya, saya cari nama saya, dan nama saya nggak ada di situ. Saat itu saya benar-benar merasa, ya Allah, gini amat ya mau kuliah. Saya kira rezeki saya, ternyata belum juga. Saya merasa down, merasa jatuh. Di saat merasa merenung, karena di saat teman-teman saya udah pada sukses, jadi kan dulu itu SMK saya kan kerjasama dengan
sebuah pabrik. Jadi lulusan SMK situ bisa bekerja di pabrik itu, tapi karena waktu itu saya kira saya akan berhasil kuliah di PTN yang saya harapkan, saya nggak ikut diklatnya. Jadi otomatis ketika saya gagal nggak jadi kuliah, ya saya nggak kayak teman-teman saya yang udah bekerja di pabrik tersebut yang sekarang mungkin sudah punya banyak uang. Saya masih bambung tadi, nggak jelas, dan kerja pun dengan gaji yang masih di bawah mereka, dan saya baru mau nyusul kerja di pabrik ini, dan itu pun pabrik berbeda dari mereka. Oh my god, cupot. Saya merasa sedih banget, mental saya juga terbebani karena sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 ini saya udah berjuang mati-matian pengen kuliah tapi gagal terus. Saya merasa sangat mengecewakan, belum bisa membanggakan keluarga, kakak saya yang sering saya susahin, terus bapak ibu guru saya. Saya sampai takut mau chat bapak ibu guru, mau main ke sekolah. Saya sungkan banget karena nanti bakalan ditanya di mana sekarang. Itu adalah pertanyaan yang membuat saya terpaku, mematung, membisu. Karena saya bingung mau jawab apa. Saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu. Jadi mereka kan tahu kalau saya sedang mengejar PTN impian tapi nggak dapet. Saya benar-benar takut mau jawab saya belum kuliah, dan saya pokoknya saya merasa seakan-akan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi saya kembali sadar, saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menakdirkan yang terbaik untuk hambanya, sekalipun itu sesuatu yang menyakitkan, yang terasa menyakitkan, yang terasa tidak bisa kita terima, tapi pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan benar, saya pun menemukan banyak hikmah di balik semua itu. Jadi buat kalian yang mungkin senasib dengan saya, tetap semangat. Penolakan universitas bukanlah akhir dari segalanya. Jalan kita belum buntu, pasti ada jalan lain yang bisa kita tempuh untuk mencapai harapan kita. Dan buat kalian, para pejuang PTN impian, semangat juga. Persiapkan dari sekarang, belajar dengan baik, update info, semoga sukses. Jadi tahun 2019 saya udah gagal 5 kali, jalur SNM, jalur SBM, seleksi mandiri 3 kali, ditolak 7 universitas. Tahun 2020 saya gagal 7 kali, SBMPTN, seleksi mandiri 5 kali, dan KGSP atau GKS. Jadi total keseluruhan saya gagal sebanyak 12 kali, ditolak berbagai universitas. Saya orangnya emang ambisius, jadi ketika saya menginginkan sesuatu, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hal itu. Jadi saya berusaha bersusah payah untuk menggapai PTN impian, tapi gagal mulu. Jadi mungkin saya terlalu ambisius. Saya yang hanya anak desa ini bermimpi terbang terlalu tinggi sehingga pasti akan merasakan yang namanya sakitnya jatuh. Tapi saya bangga pada diri saya. Saya sangat bersyukur karena saya sudah mencapai titik ini, sudah melewati masa-masa sulit itu. Saya sudah lega karena saya sudah mencoba dan tahu hasilnya. Daripada tidak sama sekali, jadi lebih baik saya mencoba apapun itu hasilnya. Oke Bung, jadi sampai di sini aja dulu. Matur suwun dan semoga berkah untuk yang sudah meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.